warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah jika semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, sebelum Ibu memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang kata dasar suku 1, 2, dan 3. Tapi sebelum Ibu memulai pelajaran hari ini, Ibu akan mengulas kembali materi kita di pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat tidak? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Minggu lalu kita belajar tentang pelapisan sosial masyarakat Lampung Saibatin. Sebelum belajar, Ibu harap kalian mempersiapkan buku, catatan, dan pena untuk mencatat hal-hal penting agar kalian bisa belajar kembali setelah menonton video kita pada hari ini. Ya, kita sebelumnya telah belajar tentang pelapisan sosial masyarakat Lampung Saibatin. Pelapisan sosial masyarakat Lampung sama seperti daerah-daerah lainnya, memiliki pelapisan sosial. Apa saja sih pelapisan sosial di daerah Lampung? Ada dua, yaitu yang pertama yaitu kaum bangsawan atau sering disebut dengan penyimbang, dan yang kedua yaitu rakyat biasa. Kaum bangsawan pun memiliki 5 tingkatan. Apa saja 5 tingkatan tersebut? Ada yang masih ingat tidak? Iya, yang pertama yaitu penyimbang bumi, yang kedua penyimbang marga, yang ketiga penyimbang tiuh, yang keempat penyimbang suku, dan yang kelima panida pakusara. Apa itu penyimbang bumi? Penyimbang bumi adalah bangsawan yang memiliki sastra paling tinggi. Tugasnya mengatur hukum adat, membuat dan mengaturnya, agar masyarakat bisa mengikuti hukum adat tersebut. Biasanya, penyimbang paksi atau penyimbang bumi ini menggunakan gelar paksi, pangeran, atau sultan. Dan pada saat acara adat, mereka menggunakan gubir yang terdiri dari 3 warna. Gubir itu artinya payung yang terdiri dari 3 warna, yakni merah, putih, dan kuning. Masih ingat kan semuanya? Penyimbang paksi atau penyimbang bumi ini akan menurunkan kedudukannya kepada anak laki-laki pertama dari istri pertama. Yang kedua yaitu penyimbang marga. Penyimbang marga ini menduduki sastra kedua setelah di pelapisan sosial masyarakat Lampung. Yang pertama yaitu penyimbang bumi, yang kedua penyimbang marga. Biasanya penyimbang marga ini di saat upacara adat atau di saat ada acara adat, mereka menggunakan payung yang berwarna kuning dan selempang berwarna kuning di sebelah kanan. Penyimbang marga menggunakan gelar, yaitu gelar dalom. Yang ketiga yaitu penyimbang tiuh. Penyimbang tiuh yaitu pimpinan yang membawahi suatu desa atau suatu kampung. Mereka biasanya menggunakan gelar dalom atau raja. Yang keempat yaitu penyimbang suku. Kekuasaannya mengatur suatu kelompok saja di bawah penyimbang tiuh. Jadi mereka mengatur suatu kelompok di suatu desa. Biasanya menggunakan gelar batin ataupun radin. Dan yang kelima yaitu panida pakusara. Panida pakusara adalah keluarga terdekat dengan penyimbang. Ada gelar dalom dan gelar pangelan.
Gelar dalom di Penindang Pakusara yaitu adalah adik laki-laki dari penyimbang bumi atau penyimbang paksi, sedangkan pangeran adik dari laki-laki dari penyimbang marga. Nah, selain 5 golongan tersebut disebut dengan rakyat biasa, tetapi bangsawan atau raja-raja tersebut tidak boleh semena-mena oleh rakyat biasa. Jika mereka semena-mena oleh rakyat biasa, mereka akan mendapatkan hukuman yang telah tertera di kitab Kutara Raja Ninti. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang kata dasar suku 1, suku 2, dan suku 3. Kata dasar bersuku 1 adalah kata dasar yang hanya memiliki satu suku kata saja. Seperti nya yang artinya saya, mak, tidak atau ibu, pak, bapak atau empat, kak, kakak atau sudah, kham, kita atau kami, mit, ke atau pergi, pi, letakkan, ki, jika, bah atau doh itu di bawah, wai, air atau sungai, sai, satu atau yang, ja, dari, juk, untuk, wat, ada, po, tempat, ba, bapak, ra, sangat, ji, ini, lah, belum, luh, air mata. Contoh kalimat bersuku 1 dialek A. Nayah muli menghanai, sai untuk nayu. Yang mana contoh kalimat bersuku 1-nya? Ya, kalimat bersuku 1-nya ya ini sai, yang artinya yang, atau tadi bisa saja satu, tapi kalau satu tidak nyambung artinya, jadi kita pakai yang. Nayah muli menghanai, sai untuk nayu, artinya banyak bujang gadis, sai, satu suku kata yang berarti yang, untuk nayu, ikut undangan. Yang kedua, Harun mit sekolah, caka sepeda. Yang mana kalimat bersuku 1-nya? Ya, mit. Harun mit. Harun ke mit. Sekolah caka sepeda. Sekolah naik sepeda. Sangun mak bangi, hugi jadi berdua. Sangun mak bangi, hugi jadi berdua. Memang tidak, mak itu tadi bisa diartikan dengan tidak atau sebutan untuk ibu. Memang tidak enak hidup jadi budak. Contoh yang lain, ibu ngebeli puyau 4 kilo. Ibu ngebeli ikan 4 kilo. Yang mana contoh kalimat bersuku 1-nya? Ya ini yang pak. Ya, katanya yang pak. Kham lapa jamo-jamo. Kata bersuku 1-nya adalah kham. Kita jalan sama-sama. Kata dasar bersuku 2. Apa saja sih kata dasar bersuku 2? Kata dasar bersuku 2 adalah kata dasar yang terdiri dari 2 suku kata. Contohnya, huwa yang artinya 2. Pedom, tidur. Caka, naik. Kawai, baju. Keda, dahi. Puda, muka. Hulu, kepala. Balak, besar. Luni, kecil. Betik, baik atau bagus. Lingus, buang muka. Lipang, sendiri.
Bedak, kejar, beji, benci, andan, asuh, kelot, sepet, mesin, asin, pegos, masam, mengan, makan, jawah, jauh, iwa, ikan, angok, kira, ubung, kandang, makung, belum, gaduh, sudah, baka, akar, babak, dilan, terasi, engok, ingat, galing, ikal atau keriting. Contoh kata dasar bersuku dua, dialek A, tian, ruah, makung, mengan. Tian, ruah, makung, mengan. Yang mana kata dasar bersuku duanya? Iya, kata dasar bersuku dua yaitu ruah, dua. Mereka berdua belum makan. Bidin, cakak, kelas gua. Bidin, cakak, kelas dua. Nih, yang kata dasar bersuku dua yaitu cakak dan gua. Bidin naik kelas 2. Ya, Kak. Contoh yang ketiga. Ya, Kak, gaduh pedom. Ya, Kak, gaduh pedom. Gaduh pedom. Dia sudah tidur. Kata yang bersuku dua yaitu gaduh dan pedom. Dialek O-nya, contohnya, sardin makai kawai bahu. Kawai bahu. Yang ketiga, dipagaweniku mak kenahan. Dipa gawe. Dipa adalah kata dasar bersuku dua. Kata dasar bersuku tiga adalah kata dasar yang terdiri dari 3 suku kata. Contohnya, sekolah atau sekolah, sepida, sepeda, tenadai, kekasih, mekanai, bujang atau pemuda, kahaga, keinginan, ketebung atau gelembung, hambua, puwari, keminca, sengguling, duara, hanlaya, jempana atau tanduh, kedengah, separuh, kekelang, pematang atau sawah, belanga, kuali, bedua, budak, mahandok, demam, semdawa, tembilang, temanang, temadan, inggoman, lemasah, lemuja, keketak, langit-langit, kelama, paman, miyana, keluarga, segata, pantun, segubal, kue ketan. Contohnya, nayah muli menganai, sai nutu nayu. Nayah muli menghanai, sai nutu nayu. Kata dasar bersuku tiganya yaitu menghanai. Banyak bujang gadis yang ikut undangan. Harun mit sekolah, cakak sepida. Harun ke sekolah naik sepeda. Nih, kata dasar bersuku tiga, sekolah dan sepida. Yang ketiga, anggun mak bangi, hugi jadi bedua.
Berdua. Memang tidak enak hidup jadi budak. Artinya berdua ini 3 suku kata yang arti budak. Berdua. Contoh yang lain, temadan kanan mak di belakang. Temadan kanan mak di belakang. Sayang makanan yang tidak dihabiskan. Dan yang lainnya, Yuli ngebeli lemuja jamo lemasa. Contoh kalimat bersuku tiganya yaitu lemuja dan lemasa. Baiklah anak-anak, mungkin itu saja yang dapat kita pelajari hari ini. Kita sudah mempelajari kalimat bersuku 1, kalimat bersuku 2, dan bersuku 3. Untuk latihan hari ini, buatlah contoh kalimat dengan menggunakan kata dasar bersuku 1, 2, dan 3. Di sini ada 5 harus dikerjakan. 1 soal, poinnya 20, jadi jika benar 5, poinnya 100. Terima kasih sebelumnya. Jangan lupa untuk saksikan terus video kita di Spansa Channel. Jangan lupa untuk like, share kepada teman-teman, subscribe, dan hidupkan tombol notifikasinya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.